Selamat malam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan apabila malam ini kita dipertemukan kembali dalam renungan dan doa malam. Harapan saya saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam berkat serta perlindungan Tuhan. Sebelum kita beristirahat malam ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini saya ambil dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah iman dan percaya kepadamu. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Keselamatan adalah inisiatif daripadamu ya Tuhan. Dan biarlah jiwa kami senantiasa merindukan firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Nasihatilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami senantiasa taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur malam ini kami boleh ada bersama-Mu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap sama firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul renungan kita pada malam hari ini, aku melakukan kehendak-Mu. Aku melakukan kehendak-Mu. Saudaraku, mari kita tilik kehidupan kita. Apakah kita sedang melakukan kehendak kita sendiri, atau kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Mari kita sungguh-sungguh sejenak memperhatikan bagaimana kita hidup. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengingatkan saya dan saudara untuk melakukan kehendak Bapa di dalam tugas dan pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kehendak Bapa yang kita lakukan, maka Bapa mengenal jalan hidup kita. Mazmur 1 ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pula Mazmur 25 ayat 10. Di sana dikatakan demikian, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudaraku, jalan Tuhan adalah jalan di dalam kasih setia dan kebenaran. Jika saudara ingin menikmati janjinya, kebahagiaan surgawi, sekarang saatnya memperbaiki hidup kita, supaya kita melakukan kehendak-Nya dan jangan kita menjadi pribadi yang ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, apakah kita seorang yang rajin dalam pelayanan seperti sudah disebutkan satu demi satu di dalam nats kita tadi? Memberitakan Injil, berkhotbah, mengusir setan, semua dilakukan demi nama Tuhan. Tetapi apakah engkau sudah melatih seluruh tubuh pribadimu, menguasai seluruhnya, supaya engkau tidak ditolak, supaya saya dan saudara tidak ditolak? Jangan sampai Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal jalan hidupmu.
pergilah dari hadapanku, pergilah dari hadiratku. Kamu hanyalah pembuat kejahatan. Saudara, kita diusir dari hadirat Tuhan. Saudara diusir dari hadirat Tuhan jika hidup kita hanya melakukan kehendak kita sendiri dan tidak waspada, tidak melatih seluruh kehidupan kita, menguasai seluruh hidup kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Sekaranglah saatnya kita tilik hidup kita dan memperbaikinya sampai kita kenal, sampai kita berada di jalan dan kehendaknya Tuhan, dan sampai jalan kita dikenal oleh Tuhan. Jika kehendak Tuhan kita lakukan, maka dengan lemah lembut Tuhan Yesus berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita waspada supaya penolakan tidak terjadi di dalam pelayanan kita, tetapi kebahagiaan sejati kita nikmati. Itulah janji Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas nasihat firman-Mu malam ini Bapa. Bimbing kami untuk taat melakukan kehendak-Mu. Kami menyadari kami tak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu. Pimpin, pegang tangan kami, supaya kami menjadi pribadi yang hidup di dalam kehendak-Mu, menikmati kepenuhan janji-Mu, supaya ketika waktunya tiba, kami tidak menuai penolakan. Kami berdoa untuk semua pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk semua profesional yang bekerja untuk memakmurkan negeri ini, para TNI dan Polri dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan umat-Mu, untuk tugas dan karya yang Engkau percayakan. Mohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit dan merindukan jamahan Tuhan. Mari Bapak Engkau lawat mereka saat ini. Pemulihan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi atas anak-anak Tuhan yang sakit saat ini. Tuhan, kami memerlukan Engkau, memerlukan perlindungan-Mu, memerlukan jamahan-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita angkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Dalam berkat kasih karunia Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus serta pengampunan Sang Putra, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, berkat ini kami pohonkan dan doa kami haturkan. Terpujilah Engkau Tuhan Juru Selamat kami, penolong kami yang sejati. Haleluya, amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat dalam naungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan senantiasa memberkati dan menguatkan panggilan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Sampai bertemu pada renungan berikutnya. Tuhan memberkati.